told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kepala sekolah SMA PTN 1 Bapak yang hormati, para wakil dan para dewan dan karyawan yang saya hormati, serta anak sekalian peserta edukatif kelas 1 dan kelas 2 ya. Atau kelas 2 saja yang hari ini sama-sama marilah memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, sore ini, insya Allah kalian akan menuju ke Batuk terus, gosok. Makan dulu, makan. Ci, ambilin telur lagi tolong. Apa? Telur. Makan Pak. Halo, lagi makan Pak.
Wisma Widyatama Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Sebelum acara kami mulai pada siang hari ini, saya akan bacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan, kemudian sambutan dari Kepala SMA BPS dan KI Jakarta, dengan paparan yang akan disampaikan oleh tim dari Universitas Jenderal Sudirman, diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Biro Akademik dan Universitas Jenderal Sudirman, yang kami hormati Kepala SMA BPS dan KI Jakarta beserta Bapak Ibu Guru Pendamping, yang kami hormati Kepala Bagian Akademik Universitas Jenderal Sudirman, serta adik-adik siswa dari SMA BPS KI Jakarta yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya pada kesempatan yang berbahagia ini, hari Selasa 5 Mei 2015, kita dipertemukan dalam acara kunjungan SMA BPS dan KI Jakarta di kampus Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Boleh kita berikan tepuk tangan sebelumnya? Ya, terima kasih. Baik Bapak, Ibu, dan adik-adik yang berbahagia, untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di Universitas Jenderal Sudirman yang menjadi tujuan utama kita Ibu ini, ya. Yang kedua, saya mohon maaf karena saya perjalanan jauh, jadi waktunya saya datangnya agak awal Ibu. Jadi karena jam 1:15 itu saya sudah posisinya sudah ada di rumah makan Jatilawang, ya. Jadi saya menunggu di situ, pagi sarapan, siap-siap, lalu jam 7:30 saya sudah menuju ke universitas. Tahun ini bertambah gitu, harapan kami. Lalu selanjutnya demikian juga saya karena bawa anak-anak semua nih Pak, Ibu, barangkali nanti ada tingkah laku yang tidak berkenan. Kusja SIP yang saya hormati, ada satu lagi Pak Agus yang saya hormati, pembawa acara yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek ya kelihatannya, kok nggak semangat ini Pak? Saya kira nginap dulu di Baturaden, enggak ya Pak? Jadi dari Jakarta langsung. Oh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama dan utama, marilah kita selalu ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga pada siang hari kita dapat berjumpa di sini dalam rangka kunjungan ke kampus Unsur Purwokerto. Yang saya hormati Pak Marianto selaku Ketua Rombongan dan Kepala Sekolah yang hadir pada pagi hari ini. Sementara kalau dari teman-teman SMA yang lain, Bekasi, Tangerang, Jakarta sudah banyak sekali yang memang secara rutin setiap tahun melakukan kunjungan ke kita. Kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya karena diterima di tempat yang menurut saya kurang layak, karena seharusnya kita sudah memesan suatu tempat tapi ternyata tempat itu digunakan untuk kegiatan lain, jadi kita digusur ke sini. Mbak Wahyu harusnya di lantai 1 bisa, atau proses yang akan kita umumkan pada tanggal 9 besok pukul 5 sore kalau tidak salah di pengumumannya. Khusus mengenai SNMPTN ini mungkin sama juga dengan teman-teman PTN yang lain, bahwa yang kita nilai adalah
raport dari semester 1 sampai dengan 5. Kalau SMK adalah semester 1 sampai dengan 7. Kemudian ada tambahan bagi siswa-siswi yang berprestasi. Itu mohon semua sertifikatnya diunggah, diupload di saat pengisian PDSS. Kemudian yang berikutnya, kalau di kita itu ada model penilaian yang SNMPTN ini, kita ada 3 komponen yang kita nilai, yaitu indeks prestasi siswa, indeks prestasi sekolah, dan juga indeks prestasi wilayah. Jadi 3 komponen ini yang akan menjadi dasar penilaian kita. Selain kita juga ada beberapa komponen lain yang sudah ada rambu-rambu dari panitia nasional. Kalau SNMPTN kemarin diikuti oleh 61 PTN seluruh Indonesia, di mana di dalamnya itu ada termasuk universitas berbasis agama. Jadi seperti Stein, Universitas Islam sekarang sudah masuk melalui SNMPTN. Kemudian tahapan yang berikutnya adalah seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri yang tahun ini diikuti oleh 71 PTN seluruh Indonesia, lebih banyak, dan dilakukan melalui jalur tes tertulis. Khusus untuk jalur kedua, tidak menulis yang terjadi, nilai harus keluar. Yang ikut ujian 100, kemarin saya memindai 300.000 LJU, harus 300.000 LJU itu harus ada nilainya semua, tidak boleh tidak gagal. Itu contoh saya tadi, tahun kemarin 750.000 pendaftar, 100.000 gugur di tahap awal, hanya karena kelalaian tidak menulis atau menggunakan pensil yang tidak kita rekomend. Jadi ternyata pensil 2B palsu itu banyak ini, ternyata itu nggak terbaca sama sekali. Dan kalau panitia nasional tuh nggak ada Bapak Ibu yang, kita memang nggak punya kewajiban menghitam-hitamkan terus melacak mencari, enggak. Ya kalau sudah tahap pertama scan nggak ngebaca ya sudah gugur. Kemudian harusnya kita, karena tadinya ini kan namanya Gerendang yang sedang kita lokasi sekarang ini. Tadinya ini posisi adalah di pinggir kota. Di pinggir kota, mungkin waktu itu pimpinan tidak berpikir bahwa kita akan berkembang menjadi besar. Nah, saat kita menjadi besar itu kita sudah kesulitan untuk meluaskan area kampus karena terbentur sudah kanan kirinya sudah dimintai penduduk dan mereka tidak mau pindah dari sini. Jadi itu kepada Bapak Gusja, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya berdiri, ini kelihatannya kurang semangat, maaf. Mungkin karena masih kecapean. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceritanya orang bijak itu bahwa semangat itu akan membawa sukses 60% sendiri. Jadi kalau adik-adik di sini jumlahnya berapa? 101 ya. Ini jumlahnya kok itu ya. Membawa hoki ini kelihatannya. Jadi 101. Jadi kalau 101 nanti tahun depan daftar ujian semua, insya Allah bisa diterima semua. Jadi orang bijak bilang bahwa kesuksesan itu bukan hanya prestasi tetapi semangat. Jadi kalau semangat, kalau orang udah semangat meskipun prestasinya biasa-biasa. Kalau saya bilang sukses, yes, setuju? SMA BPS. Gimana? Oh, BPSK ya. BPSK ya. Oh, BPSK. Aduh maaf, pantesan belum pada semangat ya. Kalau saya bilang SMA BPSK, oke. Ya. Kalau saya bilang sukses, yes. SMA BPSK, sukses. Terima kasih. Jadi mudah-mudahan nanti ini semuanya sukses, diterima di perguruan tinggi negeri semua. Mudah-mudahan semuanya nanti daftar ujian tahun depan ya. Jadi Bapak Ibu, mulai tahun 2014 berubah menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang memiliki 4 program studi S1 dan 4 program studi D3, yaitu akuntansi, manajemen, ilmu ekonomi dan studi pembangunan, dan yang baru tahun 2014 kemarin yaitu pendidikan ekonomi.
Kemudian yang D3 yaitu akuntansi, administrasi keuangan, kesekretariatan, dan bisnis internasional. Perlu ada diketahui yang sudah menjalankan program dual degree adalah Fakultas Ekonomi. Jadi baik akuntansi, manajemen, dan ISP kita sudah lakukan program kerjasama dengan Malaysia Utara. Bahwa sudah beberapa mahasiswa kita yang sudah di sana dan alhamdulillah sudah lulus dan dia sudah mendapatkan ijazah, dan dari Malaysia pun udah ada yang di sini. Jadi bagi adik-adik yang memang minat mungkin tapi mungkin punya kemampuan ekonomi yang cukup juga, karena biaya di sana adalah ditanggung oleh mahasiswa sendiri. Jadi bukan beasiswa. Ada juga yang program beasiswa cuman hanya beberapa orang, jadi tidak semuanya dapat. Ini adalah yang sudah melakukan program kerjasama dengan Malaysia Utara, kemudian dengan Cina juga. Kemudian untuk Fakultas Peternakan itu kita memiliki S1 Peternakan dan D3 Produksi Ternak. Perlu adik-adik ketahui bahwa untuk program memproduksi ayam-ayam potong maupun ayam-ayam petelur gitu. Kemudian itu terjadi di S1 maupun di D3 ya. Dan terus kemudian untuk Fakultas Hukum, juga Fakultas Hukum hanya satu program studi S1 yaitu ilmu hukum. Jadi ilmu hukum ini mulai satu-satunya yang fisik itu tadinya ada dari hukum. Kemudian program studi ilmu hukum ini memang mahasiswa kita kelihatannya tidak kalah bersaing dengan universitas lain ya. Jadi terbukti kita sudah banyak hakim-hakim dari lulusan UNSUD sudah banyak, baik hakim yang tindak pidana korupsi katanya yang sekarang lagi ngetren, maupun hakim-hakim yang biasa. Jadi ini juga dari Fakultas Hukum. Jadi Fakultas Hukum itu punya dua program studi waktu itu, program studi ilmu hukum dan administrasi negara. Dan administrasi negara bisa menjadi satu fakultas baru. Kemudian untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik itu ada 5 program studi, yaitu Sosiologi, Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Komunikasi, Ilmu Politik, dan Hubungan Internasional. Perlu ada diketahui bahwa untuk di FISIP ini yang kelihatannya peminatnya tinggi adalah Ilmu Komunikasi Administrasi Negara. Jadi itu persaingannya agak tinggi. Sedangkan mungkin terendah di sini adalah ilmu politik. Jadi kelihatannya di wilayah sini orang yang kepengen jadi politikus jadi agak kurang ya. Kemudian Fakultas Kedokteran. Jadi untuk Fakultas Kedokteran awalnya itu Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dari beberapa program studi yang sudah terpecah. Yang sekarang Fakultas Kedokteran itu hanya 4 program studi, yaitu 2 program studi S1 dan 2 program studi profesi, yaitu Fakultas Kedokteran, kemudian Fakultas Kedokteran Gigi, kemudian profesi dokter dan profesi dokter gigi. Tadi sudah disampaikan di awal oleh nama saya Willy Maulana Fahri, saya dari jurusan IIS 2. Saya ingin bertanya, saya tertarik dengan presentasi yang tadi Bapak presentasikan. Yang saya ingin tanyakan, kira-kira ini berapa banyak penyaluran lapangan kerja untuk mahasiswa-mahasiswa yang lulus dari UNSUD ini? Karena saya banyak melihat di Jakarta ini banyak sarjana-sarjana yang nganggur. Nah, itu banyak perkataan yang bilang itu nganggur atas kelalaian mereka sendiri, dan ada juga yang bilang karena kurangnya penyaluran dari universitas mereka untuk bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk penanya yang ketiga mungkin masih ada. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bari Handoko dari kelas IPS 1 SMA BBSK. Saya ingin bertanya, tadi kan ada tes di daerah Bekasi dan Serpong. Di tes atau di Tangerang tadi, mata pelajaran apa saja untuk jurusan apa saja yang diteskan? Terima kasih. Ya, terima kasih.
Masih ada yang ingin bertanya lagi pada sesi yang pertama? Kami persilakan. Selamat siang, nama saya Nara dari kelas IPS 2. Saya ingin bertanya dan minta penjelasannya. Bagaimana tata cara pendaftaran melalui jalur undangan dan jalur ujian tertulis, serta beasiswa bidik misi untuk siswa yang berprestasi namun yang kurang mampu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu Guru serta adik-adik siswa, mungkin kita cukupkan terlebih dahulu untuk sesi yang pertama. Dan kemudian kita berikan kesempatan kepada Ibu Maya dan Bapak Kusya untuk memberikan tanggapan serta jawaban. Kami persilakan. Terima kasih. Ada 4 penanya pada siang hari ini. Pak Agus, bisa ditayangkan UKT Unsur tahun 2014? Nggak ada. Pakai wifi nggak bisa? Pakai hotspot kita? Internetnya mati nggak? Oh iya. Jadi begini. Iya. Pertama tentang biaya kuliah berapa, silahkan dibuka unsur.ac.id. Di situ sudah kita tayangkan gambaran uang kuliah tunggal tahun yang lalu. Sedangkan tahun ini kemarin saya baca dari kementerian meminta kita untuk mengusulkan uang kuliah tunggal tahun 2015. Mudah-mudahan tidak ada perubahan, besarannya sama. Tetapi kisarannya adalah mulai 2,4 juta per semester sampai dengan paling mahal kedokteran 17,5 juta per 1 semester. Di mana uang kuliah tunggal itu kita bagi menjadi 5 level. Level terendah 1, ketentuan kementerian adalah 500.000 per semester, kemudian 1 juta per semester, kemudian level 3, 4, 5 adalah kebijakan pemerintah masing-masing. Jadi jangan khawatir, besarnya biaya pendidikan signifikan dengan penghasilan orang tua. Jadi kita akan mengenakan sesuai dengan penghasilan orang tua. Jadi kalau misal tidak mendapatkan beasiswa bidik misi, tetapi di hitung-hitungan kita termasuk yang paling bawah, nanti paling dikenakan Rp500.000 per semester. Kemudian saya rangkai dengan yang tadi tata cara bidik misi. Bidik misi sebetulnya kemenangan mutlak pihak sekolah yang mengusulkan. Jadi kalau tidak salah tahun ini adalah mulai bulan Januari, pihak sekolah sudah boleh membuka bidikmisi.ac.id, bidikmisi.dikti.go.id. Sekolah yang mendaftarkan dulu, kemudian anak-anak tinggal mengisi data dukungnya. Jadi yang merekomendasi pertama adalah sekolah, bukan perguruan tinggi. Namun yang saya amati dari tahun ke tahun itu masih banyak saja anak-anak kita, Pak, Bapak Ibu, ini mohon untuk dicermati, banyak yang mendaftar bidik misi tidak sampai tuntas. Jadi yang namanya mendaftar bidik misi itu sekolah merekomendasi, anak mengisi data dukung sampai dengan selesai, sampai dengan cetak kartu bidik misi. Itu artinya apa? Artinya usulan beasiswa bidik misi sudah disetujui oleh Dikti sampai dengan cetak kartu. Tapi kalau belum sampai cetak kartu, berarti ya belum memperoleh beasiswa bidik misi. Dikatakan oleh tadi bahwa yang nggak kerja itu adalah kelalaian. Sebetulnya bukan kelalaian. Jadi sebetulnya kesiapan dia untuk bekerja nggak ada. Karena tidak sedikit orang yang punya prestasinya baik, tetapi dia juga nganggur karena ada lapangan kerja di luar Jawa. Ibunya bilang, oh jangan jauh-jauh, katanya gitu. Itu kan salah satu bentuk motivasi bahwa sebetulnya kita ini di seluruh Indonesia itu sama aja. Ternyata kemarin kami ke Bontang juga, orang-orang Bontang banyak Jawa juga, banyak Jakarta juga, seperti itu. Tetapi memang kalau universitas itu tidak bukan lembaga penyalur tenaga kerja, itu yang perlu diingat. Jadi universitas itu hanya mendidik, memberikan kemampuan bagaimana dia untuk bekerja, ya. Jadi perlu diketahui itu. Mungkin kalau bahwa universitas kita sekarang sudah melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, dengan itu hanyalah adalah bentuk membantu aja. Tapi tujuan utama perguruan tinggi adalah mencetak tenaga-tenaga yang terampil di bidangnya, ya. Jadi bukan penyalur, itu juga perlu itu. Kemudian untuk mata uji tadi, jadi mata ujinya sama aja dengan yang di SBMPTN. Jadi tidak beda karena acuannya bahwa kita
untuk tes masuk perguruan tinggi adalah sifatnya prediktif bukan evaluatif, jadi sama dengan matriksnya dengan yang di SBMPTN. Jadi mungkin itu tambahan dari saya, terima kasih. Dengan beda jurusan, yang pertama harus diperhatikan khusus untuk SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, di mana yang menjadi dasar penilaian adalah rapot. Kita sarankan inline ya. Jadi kalau yang IPA milih IPA, yang IPS milih program studi IPS, khusus yang SNMPTN. Tetapi manakala jalur tulis memang diberi kesempatan dari IPA milih IPS, IPS milih IPA. Tadi contoh IPA milih hubungan internasional, boleh-boleh saja, sah-sah saja, dan banyak yang diterima. Akuntansi juga kebanyakan sekian persen bahkan dari anak-anak IPA. Mungkin karena mereka mengalahkan teman-temannya di IPS di nilai matematikanya. Karena basically kalau akuntansi adalah IPA harus matematikanya harus kuat selain akuntansinya. Jadi nggak usah khawatir manakala anak IPA masuk IPS, karena sebetulnya mata pelajaran di perguruan tinggi itu beda ya dengan di SMA. Jadi contoh di akuntansi nggak ada pelajaran sosiologi, antropologi nggak ada. Pelajaran sosiologi adanya ya kalau kalian milih program studi sosiologi. Itu. Jadi kalau di sosiologi itu juga nggak ada akuntansi. Seperti itu. Jadi memang mata kuliahnya baru, oleh karena itu tadi di awal Ibu sudah menyarankan untuk melihat profil masing-masing program studi, di mana di profil itu nanti akan detail dijelaskan mata kuliah yang akan ditempuh, ABCD-nya ada di situ dipaparkan. ABCD mata kuliah yang akan kalian tempuh dipaparkan. Nanti kan kalian bisa melihat gambarannya. Jadi nggak usah khawatir, bisa. Hanya khusus untuk kedokteran, saya ingatkan sekali lagi, tidak menerima lulusan dari IPS. Itu sudah harga mati. Ya, kalau yang kedokteran dan kedokteran. Kemudian terkait dengan beasiswa. Jadi beasiswa ini termasuk bidik misi ini merata nanti di semua program studi di khusus Anda, termasuk yang kedokteran dan kedokteran tinggi. Kemudian beasiswa yang lain juga kita tawarkan merata hampir semua prodi Anda. Namun masing-masing pemberi beasiswa akan membuat kriteria. Contohnya PPA. PPA ini dari Dikti. Dia akan membuat kriteria karena prestasi beasiswa prestasi, maka IPK-nya tinggi. Jadi penghasilan orang tua di nomor sekian. Dan semua fakultas, semua program studi ada. Tetap Kalau sama saya 100. Kan nanti di sana ada. Kita tidak memakai masker gaul semuanya ya. Tadi beli di mana tuh? Oke. Tadi Ya. di kaki gunung tadi. Oke. Oke, pertama kawan tidak ya. Saya saudara-saudara perlu diketahui bahwa Adek. Ciri-ciri gunung yang masih aktif itu ada 3, yaitu adanya gempa vulkanis, terus adanya kawah, dan adanya sumber air panas alami. Nah, di Dieng itu ditemukan 3-tiganya. Maka Gunung Dieng kita simpulkan masih sangat aktif. Kalau itu gunung masih aktif, itu masih bisa meletus. Meletus terakhir Dieng pada tahun 1979. 149 penduduk meninggal dunia. Namun ini berbeda dengan Merapi dan gunung berapi yang lain ya. Sifat Gunung Dieng itu karakteristiknya sangat berbeda. Di sini tidak mengeluarkan lava atau magma, tapi gas beracun. Karbon monoksida atau karbon dioksida dalam konsentrasi yang tinggi. Jalur kawah di Dieng dibagi menjadi 2, yaitu jalur H2S dan jalur CO2. Jalur H2S boleh dikunjungi seperti ini. Terus
Jalur CO2 tidak boleh dikunjungi karena terlalu berbahaya. Namanya kawah Sikidang. Sikidang itu adalah hewan yang suka melompat-lompat. Maka aktivitas Gunung Dieng ini melompat-lompat seperti anak sidang. Artinya berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Suhunya tergantung aktivitas ini. Yang kira-kira dari 100 sampai 110 derajat. Kalian tidak boleh berenang, tapi hanya bisa lihat. Manfaat dari Gunung Dieng kita manfaatkan untuk membangkit listrik tenaga panas bumi. Ya, seperti itu kita lihat sumur, kita nge-drill, ngebor dengan kedalaman 3.000 meter dalam tanah. Di dalam bumi ada gas. Kemudian dengan pipa yang tadi kita lewati, gas itu menggerakkan turbine sehingga menghasilkan listrik. Dulu pertama kali sejak zaman Belanda. Namun karena kita sekarang sudah punya ratu ngebor, itu kita bor sendiri. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never